Om Swastiastu, selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, pengikut setia atau penonton setia dari video-video saya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang sudah subscribe video-video saya, channel saya ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sehingga saya lebih bersemangat membuat video-video kedepannya. Jadi, pada hari yang cerah ini ya, di akhir Agustus 2023, saya akan berbagi tentang apa itu pohon Dewan Daru. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang pernah mendengar atau tahu apa itu pohon Dewan Daru ya. Dan mungkin saja sebagian besar ya, mungkin banyak yang belum tahu tentang pohon Dewan Daru ya. Nah, ini pohonnya. Jadi pohon Dewan Daru ini saya tanam di bagian tenggara dari pekarangan saya. Jadi pekarangan rumah saya di kampung ya, di bagian tenggara ya. Jadi di sampingnya dekat ada prapen ya. Jadi keluarga saya adalah, kalau di Bali itu marganya pandai ya. Ada prapen, tempat membuat alat-alat pertanian, senjata dan lain sebagainya. Itu ini saya tanam di sebelah bagian tenggara ini ya. Jadi pohon Dewan Daru ini, kata Dewan Daru sebenarnya berarti berasal dari bahasa Jawa ya. Jadi menurut orang-orang Jawa kuno itu, pohon Dewan Daru merupakan pohon yang penuh dengan mitos ya. Penuh dengan mitos, banyak khasiatnya dan lain sebagainya. Jadi mitosnya pohon Dewan Daru itu adalah pohon yang mendatangkan wahyu dewa. Pohon yang mendatangkan katanya wahyu dewa. Jadi kalau di Jawa ya, kalau di Jawa bahkan di Indonesia, pohon Dewan Daru ini lebih dikenal dengan nama cermai londo, cermai Belanda, asam Belanda ya, karena rasanya asam ya. Cermai ya karena buahnya mirip cermai ya, cermai ya, buahnya cermai. Jadi di Indonesia sudah tersebar pohon ini pada berbagai pulau, terutama Sumatera, Jawa, bahkan sudah sampai di Bali. Pohon ini saya tanam ya sekitar tahun, sudah hampir 15 tahunan ya. Pohonnya lambat sekali. 15 tahunan saya dulu beli di Lumajang, di Sindoro, waktu saya tangkil ke Pura Semeru Agung di Lumajang ya. Sekitar tahun 2008-an ya, 2008. Jadi 2008, sekarang 2023 ya hampir sudah 15 tahun. Jadi segini pohonnya, katanya bisa mencapai 5 meter. Tapi ini karena saya tanam di pot ya, di pot. Jadi akarnya terbatas, jadi pertumbuhannya cukup. Jadi ini sedang berbuah lebat ya. Sedang berbuah lebat ya. Sedang berbuah lebat ini pohon ini ya. Jadi kembali saya jelaskan bahwa pohon Dewan Daru ini ya, pohon Dewan Daru ini ya, ini ya, saya tulis di bawahnya, pohon Dewan Daru ini menurut sumber yang saya baca ya, dulunya berasal dari Amerika Selatan, itu sekitar Suriname, Brasilia, Uruguay, Paraguay dan lain sebagainya. Makanya di dunia
Jadi sudah menyebar sampai ke Inggris, Prancis, ke Cina, bahkan ke Asia Tenggara, ke Indonesia ini. Itu di dunia lebih dikenal dengan nama Suriname cherry. Jadi semacam cherry, Suriname cherry atau Brasilia cherry ya. Jadi ini untuk bahasa Latinnya, jadi saya karena basic saya dari pertanian ya, jadi untuk mengenalkan secara umum suatu pohon, suatu tumbuhan itu ada nama Latin ya, nama Latinnya. Jadi nama Latin dari Dewandaru ini adalah Eugenia uniflora. Eugenia uniflora. Ya. Jadi pohon ini saya tanam di sudut ini buahnya ya, buahnya lebat sekali, bunga masa ada yang bunga, bahkan sudah panen berapa kali. Dan saya amati ini berbuah dan berbunga sepanjang tahun ya, sepanjang tahun ya, tidak mengenal gugur daun dan lain sebagainya, itu tidak mengenal ya. Ini buahnya rasanya ya mirip semai, asam-asam agak manis ya. Nah itu ada rasa manis itu. Dan karena pohon ini pohon penuh dengan mitos ya, katanya juga kalau di Bali banyak sebagai pohon penjaga ya, penolak balak, karena pohon makanya saya tanam di pekarangan depan rumah ya, di pekarangan depan rumah ya. Jadi bahasa Latinnya ini adalah Eugenia uniflora. Jadi sebelum saya membagikan tentang apa itu pohon Dewandaru secara lebih mendalam ya, saya bagikan lokasi di mana rumah saya. Jadi ini ada di Tempek Susut, di Jalan Susut, di sebelah selatan Pura Pusah Beleagung, Desa Adat Timbul ya, Desa Adat Timbul. Nah ini pintu gerbang saya memasuki rumah ya. Pintu gerbang ya. Pintu gerbang saya memasuki rumah. Ada patung sampingnya. Nah ini memasuki halaman rumah ya, masuk ke halaman rumah. Nah, di sini ada sanggah utama Mandala ya, tempat sembahyang ya. Kemudian pas di depan angkul-angkul atau pintu gerbang ada patung Ganesha, ada pohon pandan yang berduri ya, ada kaitannya dengan itulah penjaga, penolak balak ya. Nah ini pohon Dewandaru itu saya tanam di sebelah ini ya, prapen ini, sebagai saya katakan. Ini saya tanam di sini. Nah ini di depan rumah memasuki rumah saya ya, ini. Kemudian di sampingnya juga ada masih pohon langka, sebenarnya ini pohon badung ya, pohon badung. Saya tanam di pot juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman sekalian, penonton setia dari video saya. Jadi sebelum saya mengungkapkan apa manfaat dari Dewandaru ya, saya juga bagikan pohon Dewandaru ini juga saya di samping ditanam di halaman depan rumah ya. Saya juga tanam di tengah-tengah halaman ya, tengah-tengah halaman ya. Nah ini pohonnya kecil ya. Ini pohon Dewandaru ya. Nah ini udah berbunga ya. Sudah berbunga ya, banyak bunganya. Ini pas saya tanam di depan Balai Dauh ya, teman Balai Barat. Ada pintu gebyok di sana. Kemudian ini
Ini pohon dewandaru yang nama latinnya Eugenia uniflora. Saya sandingkan biar simetris. Di sini ada pohon langka unik juga. Ini nama pohonnya adalah anggur pohon atau anggur Brasil ya, juga berasal dari Brasil sebenarnya ini. Ini sebenarnya pohonnya mirip ya, mirip dengan itu dewandaru. Daunnya, pohonnya juga mirip, tapi sebenarnya ini tidak ada hubungan keluargaan ya, tidak sepupu dan keluarga jauh ya. Dan itu bahasa latinnya adalah Mirciaria cauliflora. Mirciaria cauliflora itu nama latin dari anggur Prancis ini ya. Ini sudah tumbuh subur, belum berbunga ya. Nanti katanya ini pohon anggurnya ini di batang ya, makanya anggur pohon namanya, nanti tumbuh di sekitar batang ini ya, mudah-mudahan ya itu ya, syukur ya. Ini dewandaru saya ini sudah berbunga ya, sudah berbunga ya. Pohon dewandaru sebagaimana saya kemukakan tadi, di samping saya tanam di halaman depan, kemudian tadi di tengah-tengah halaman ya, juga saya tanam di tengah-tengah kebun ya, ini ada cabai dan sebagainya. Ini nah masih kecil, ini lambat sekali, padahal saya tanam sudah setahunan ini ya. Ini kecil belum berbunga dia, sudah setahun saya tanam ya. Saya coba di belakang rumah di kebun ya, di kebun saya ini saya bagikan juga. Saya tanam berbagai jenis tanaman dan tumbuh berbagai jenis tanaman juga ya. Ada pohon manggis, pohon jambu, pohon pisang, alpukat, kemudian pohon timbul ya, langka. Daerah saya namanya timbul, tapi sangat sulit mencari pohon timbul ya. Pohon sukun dan lain sebagainya. Ya, ini jeruk nipis. Ada juga pohon kecicang, pohon Jepang ya, pohon kecicang itu apa namanya? Enggak. Nah, itu bunganya enak sebagai amal ya. Itu bunganya enak dipakai sambal kecicang. Saya bagikan bagaimana saya mengembangkan pohon dewandaru ini ya. Nah, ini ada beberapa bibit ya. Ini kalau saya panen itu yang tadi itu yang sudah masak, daging buahnya saya makan dan istri. Kemudian bijinya saya taruh di sini ya, taruh di pot-pot kecil ini ya. Ya, ini bisa tumbuh dia. Ya, ini ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anakan pohon dewandaru ya. Ya, bagi teman-teman yang dekat dengan rumah saya ya bisa datang ke sini ya. Siapa yang cepat ya dapat ya. Ada 7 pohon dewandaru ya. Ya, ini saya amankan di lorong ya, karena sekarang musim panas sekali ya. Musim panas saya asingkan di sini di lorong di gang sempit ini di tembok ya.
termasuk pohon-pohon ini anggrek ya, karena tadinya menyebar di halaman, ini saya kumpulkan di sini karena sulit nanam, bahkan banyak yang mati ya, berbagai jenis anggrek ya, yang ini ya sudah berbunga sini ya, berbagai jenis anggrek di sini. Kemudian ini sudah berbunga ya, ini banyak bunganya ya. Kemudian bonsai kelapa ini yang tadinya di halaman juga karena cuaca sangat kering ya, saya asingkan di sini dulu ya. Nanti kalau musim hujan baru dibawa ke halaman lagi ya. Nah, ini sedang saya bikin rumah anggreknya ya. Saya bikin atapnya dari arnet. Mudah-mudahan bisa lebih teduh ya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman penonton setia dari video-video saya, kita kembali lagi ke sudut bagian tenggara dari pekarangan rumah saya, yaitu menuju pohon dewandaru. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, dewandaru ini adalah pohon unik ya, pohon banyak mitos ya, di dalam sehari-hari yang saya baca di literatur. Mungkin teman-teman bisa cari di Google ya, jadi manfaat pohon dewandaru terutama buah dan daunnya yang saya baca di literatur, ada manfaatnya, paling tidak ada 7 manfaat ya dari segi kesehatan sebagai obat herbal ya. Paling tidak ada 7 manfaat ya. Pertama adalah menurunkan tekanan darah tinggi, jadi menurunkan hipertensi ya. Itu. Yang kedua, dikatakan bisa menurunkan kolesterol. Yang ketiga adalah salah satu obat diare. Kemudian yang keempat, bisa mengatasi rematik. Kemudian yang kelima mengendalikan gula darah. Yang keenam, bisa menurunkan demam. Kemudian yang penting yang ketujuh itu katanya bisa menurunkan risiko kena penyakit kanker ya. Jadi bisa menurunkan risiko kena penyakit kanker ya. Yaitu manfaat, paling tidak 7 manfaat dari daun dan buah pohon dewandaru ya. Jadi saya coba ini petik, panen buahnya biar bisa lebih dekat ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian ya. Ini saya shot lebih dekat. Ini buah pohon dewandaru yang masih hijau ya. Nah, yang sudah masak saya sudah petik tadi ya. Ini saya taruh di dalam piring ya. Ini. Nah, ini buahnya mirip cermai ya, rasanya sedikit asam manis ya, mirip cermai, makanya lebih banyak diberi nama asam Belanda atau asam selong dan lain sebagainya ya. Ini dewandaru, ternyata di bawahnya ada juga anaknya, mungkin jatuh ada anaknya ya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, menurut sumber yang saya baca, yaitu banyak manfaat dari buah dewandaru. Jadi ada pertanyaan, apakah ada dampak sampingnya, efek sampingnya ya? Ya, dari
sumber-sumber yang saya baca ya, dari sumber-sumber yang saya baca mengatakan belum ada hasil penelitian yang menyatakan efek samping ya, efek samping dari daun dan buah dewan daru ini. Tapi kalau ekstrak daunnya berapa takarannya belum ada yang dikemukakan ya, jadi belum berani sekali ya. Jadi kalau buahnya ini ya, kalau menurut saya baca efek sampingnya kalau terlalu banyak makan ya mungkin kalau saya makan paling banyak 5 biji ya, 5 biji itu. Kalau berlebihan ya mungkin saya bisa mual-mual dan lain sebagainya. Itu sementara yang bisa sampaikan ya. Ya demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman penggemar atau yang menyenangi postingan-postingan saya. Demikian mengenai pohon dewan daru ya. Jadi saya mohon maaf mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan ya tentang ini, tapi mudah-mudahan apa yang saya bagikan itu ada manfaatnya bagi penonton setia video ini ya. Ya, terima kasih. Om Santi 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 Om.